Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galil Listiani dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjawab tugas 3 dari mata kuliah Struktur Data. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Di sini kita diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai A9. Kemudian kita diminta juga untuk melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS dan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, langsung saja kita masuk ke netbin-nya. Di sini kita membuat kelas pencarian DFS. Untuk penulisan source code-nya akan saya percepat. Baik teman-teman, ini adalah source code yang sudah kita buat. Sekarang kita coba running dulu. Nah, hasilnya yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Ketika mengunjungi node A0, tab yang terisi adalah 2 dan 1. Kemudian ini node A8 ditemukan ketika mengunjungi node A8. Penjelasannya untuk depth first, kita akan mengungkap apa itu depth first search. Depth first search adalah algoritma yang menelusuri satu cabang hingga titik terdalam sebelum melakukan backtracking atau kembali ke cabang sebelumnya. DFS ini menggunakan struktur data stack yaitu metode LIFO atau last in first out. DFS tidak menjamin temuan jalur terpendek dan bisa terjebak dalam infinite loop jika graf memiliki siklus. Itulah mengapa array sangat penting. Di sini ada simulasi DFS yang akan kita buat berdasarkan soal nomor 1 tadi. Di sini ada A0 sampai A9.
Untuk langkah yang pertama, ini kita akan mensimulasikan sesuai dengan soal yang kita buat, akan mencari node A8. Langkah yang pertama dimulai dari root. Algoritma akan mengevaluasi A0 ini. Ketika A0 ini aktif, akan dievaluasi apakah A0 ini target yang kita cari. Ternyata A0 bukan target yang kita cari. Kemudian kita akan masuk ke turunannya A0, yaitu ada di A1 dan A2. A1 dan A2 ini akan dimasukkan ke stack, di mana A1 akan berada di urutan yang paling atas. Kemudian langkah selanjutnya, kita turun ke A1. Ketika A1 ini aktif, maka A1 ini akan dievaluasi apakah target yang kita cari atau bukan. Dan ternyata A1 bukanlah target yang kita cari. Kemudian kita akan masuk ke turunannya, yaitu di A3 dan A4. A3 dan A4 ini juga masuk ke stack bersama dengan A2, di mana A3 akan berada di urutan yang paling atas. Langkah selanjutnya, di sini kita aktif di node A3. Ketika di node A3 ini, A3 akan dievaluasi apakah target yang kita cari juga. Ternyata A3 juga bukan node yang kita cari. Maka kita akan ke turunannya A3, yaitu di A7. A7 ini akan masuk ke stack bersama dengan A2 dan A4. Nah, ketika kita sudah masuk ke A7, A7 ini juga akan dievaluasi apakah A7 ini target yang dicari atau bukan. Ternyata A7 bukan target yang kita cari, dan A7 ini tidak mempunyai turunan lagi. Di sini kita menemukan jalan buntu, sehingga algoritma DFS akan otomatis melakukan backtracking atau mencari sisa isi stack yang lainnya. Isi stack saat ini adalah ada A2 dan A4. A4 akan naik ke urutan yang paling atas. Kemudian kita masuk di A4. Di A4 ini akan dicek lagi apakah A4 ini merupakan target yang kita cari atau bukan. Ternyata A4 juga bukan target yang kita cari. Selanjutnya kita turun ke turunannya A4, yaitu ada di A8. A8 ini akan masuk ke target radar stack juga bersama dengan A2 yang ada di sini. Nah, ketika masuk ke A8 ini, A8 kemudian dievaluasi. Ternyata A8 ini adalah target yang kita cari. Target sudah ditemukan, maka proses pencarian langsung dihentikan. Untuk isi stack saat ini hanya ada A2, ini ditinggalkan karena proses sudah selesai. Untuk node A5, A6, dan A9, ini diabaikan untuk menghemat memori. Untuk selanjutnya kita ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk melakukan pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java. Menggunakan 10 node juga, dan kita akan melakukan pencarian angka M pada graf BFS tersebut dan menjelaskan tahap demi tahap proses pencariannya. Oke, langsung saja. Ini kita masuk lagi ke NetBeans-nya. Di sini kita sudah membuat kelas pencarian di BFS. Untuk proses penulisan search-nya akan saya percepat juga.
Baik teman-teman, ini adalah source code yang sudah kita buat. Kita coba running dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk BFS ini akan mengunjungi masing-masing node di level yang sama dulu. Di level paling atas, kemudian ke bawahnya, baru ke bawahnya. Untuk penjelasannya, BFS ini bergerak level by level. Berbeda dengan DFS yang tadi menyelam ke bawah, dari atas ke bawah, BFS ini merupakan algoritma yang bergerak menelusuri node secara melebar per level. Jadi semua tetangga terdekat diselesaikan dulu sebelum turun ke level di bawahnya. BFS ini menggunakan struktur data queue, yaitu dengan metode pivot, first in, first out. BFS juga memberikan jaminan jalur terpendek atau shortest path guaranteed. Untuk simulasinya akan ada seperti ini, sama seperti DFS tadi, dari A0 sampai dengan A9. Untuk langkah yang pertama, ini di sini kita akan mengambil contoh untuk mencari node A4. Untuk langkah yang pertama memulai dari level 0, yaitu ada di A0. A0 ini akan di queue, diambil poll keluar menggunakan metode poll. A0 ini akan dievaluasi apakah ini target yang kita cari ataukah bukan. Ternyata A0 ini adalah bukan target yang kita cari. Kita langsung turun ke level bawahnya, ada di A1 dan A2. A1 dan A2 ini akan masuk ke antrian berada di level 1. Saat ini queue yang ada saat ini ada A2 dan A1, di mana A1 berada di depan antrian. Untuk yang langkah kedua, kita menuju ke A1. Di A1 ini akan dievaluasi juga apakah A1 ini adalah target yang kita cari ataukah bukan. Sementara A2 menunggu antrian selanjutnya, dan A3 dan A4 di sini masuk ke antrian juga yang berada di level kedua. Setelah dievaluasi, ternyata A1 ini bukan merupakan target yang kita cari. Kemudian kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan masuk ke A2, di mana tetangganya A1 yaitu ada A2. Kita aktif di A2 ini, sementara di A5 dan A6 ini akan masuk ke antrian bersama dengan A3 dan A4 berada di level kedua. A2 ini akan dievaluasi apakah merupakan target yang kita cari ataukah bukan. Untuk isi queue saat ini ada A3, A4, A5, A6. Seluruh level 1 setelah selesai diperiksa, yaitu A1, A2, dan kita belum menemukan target yang kita cari. Untuk langkah selanjutnya yaitu masuk ke level 2 di node A3. Di A3 ini, untuk A3 ini akan diambil keluar dan dievaluasi apakah A3 ini target yang kita cari ataukah bukan. Tetangga dari A3 yaitu ada di A7 ini akan masuk ke antrian berada di level ketiga. Sementara untuk di level kedua masih ada antrian A4, A5, dan A6. Saat ini target A4 ini akan berada di urutan terdepan. Untuk langkah selanjutnya kita ke tetangganya A3 yaitu di A4. Ketika di A4 ini, A4 akan dievaluasi apakah A4 adalah target yang kita cari atau bukan. Ternyata A4 adalah target yang kita cari. Maka sampai saat ini target sudah ditemukan. Ketika target ditemukan, maka proses pencarian akan otomatis langsung dihentikan. Saat ini queue yang ada berarti ada A5, A6, dan A7 dihapus karena pencarian telah selesai. Untuk sisa antrian yang A5, A6, A7 ini diabaikan, dan node yang berada di level bawah tidak perlu kita cari lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.